Yeah, look, modern football is all about, or very, very high focus on the physiological outcomes and the physiological needs. Kabar terbaru hari ini, FAM iri hati ketika Malaysia menatap gegap gempita antrian panjang pembelian tiket laga Indonesia vs China di Stadion Utama Gelora Bung Karno ludes dalam waktu sekejap. Media asing pun terkejut melihat fenomena ini. Langit senja di Kuala Lumpur berwarna jingga keemasan. Di balik kaca gedung Federasi Sepak Bola Malaysia, beberapa petinggi FAM Football Association of Malaysia duduk termenung. Televisi besar di ruang rapat menampilkan siaran berita olahraga dari negeri tetangga, Indonesia. Sorotan kamera memperlihatkan antrian panjang di depan gerbang Stadion Gelora Bung Karno. Ribuan orang dengan atribut merah putih tampak antusias, penuh semangat. Tiket laga Indonesia vs China habis dalam 4 jam saja, ucap salah satu komentator di TV dengan nada kagum. Bahkan server sempat tumbang karena jutaan orang mengakses situs pembelian secara bersamaan. Presiden FAM, Datuk Seri Ahmad Norselan, hanya menghela napas panjang. Tangannya memegang secangkir teh tarik yang kini mulai dingin. Ia menatap layar tanpa berkata-kata. Dalam hati, ia bergolak. Bukan sekadar iri, tetapi terpukul. Ia tahu, ini bukan pertama kalinya Indonesia menciptakan euforia sepak bola luar biasa, tetapi kali ini terasa sangat berbeda. Gegap gempita yang ditimbulkan euforia supporter melebihi menyambut pertandingan final Piala Dunia. Di seberang meja, Wakil Presiden FAM mencoba mencairkan suasana. Bayangkan kalau laga ASEAN All-Star diadakan di Kuala Lumpur. Bisakah kita dapat separuh dari histeria itu? Tanyanya sambil tersenyum kecut. Semua terdiam. Laga ASEAN All-Star, ide besar yang ingin menjadikan sepak bola Asia Tenggara bersatu dalam tontonan spektakuler, memang pernah digagas. Bahkan Malaysia sempat ditunjuk sebagai tuan rumah. Tapi respons publik dingin. Penjualan tiket lamban. Negara-negara sahabat pun enggan mengirimkan pemainnya. Bandingkan dengan Indonesia. Ketika PSSI mengumumkan laga uji coba kontra China di GBK, media sosial langsung meledak. Tagar-tagar GBK Full House menjadi trending dalam hitungan jam. Influencer, mantan pemain, selebritas, bahkan politisi ikut mengunggah dukungan. Sebuah bangsa menyatu dalam satu harapan, menyaksikan Garuda bertarung dengan gagah berani di kandang sendiri. Malaysia tak bisa memungkiri, mereka iri. Iri melihat bagaimana stadion dengan kapasitas 80.000 itu dipenuhi hanya dalam satu malam. Iri melihat bagaimana tim nasional Indonesia kini menjadi pusat perhatian, bukan karena sejarah, tetapi karena gairah dan kebangkitan. Iri melihat bagaimana PSSI sukses membangkitkan semangat nasionalisme lewat sepak bola. Kita punya stadion yang bagus, kita punya sejarah sepak bola di Asia Tenggara, tapi kenapa kita tak punya atmosfer seperti itu? Tanya salah satu petinggi dengan nada getir. Mereka mulai merenung. Mungkin masalahnya bukan di infrastruktur, bukan pula di kualitas pemain. Mungkin, yang kurang adalah rasa. Rasa memiliki, rasa bangga, rasa cinta terhadap tim nasional sendiri. Sesuatu yang kini sedang mekar luar biasa di bumi Garuda. Di layar TV, sorakan penonton Indonesia menggema. Lagu, Garuda di Dadaku, dinyanyikan ribuan suara. Penuh semangat, penuh harapan. Malaysia hanya bisa menatap dan berangan. Andai saja laga ASEAN All-Star bisa seheboh ini. Sementara itu, sorotan dunia kini tengah tertuju pada Indonesia. Bukan karena krisis, bencana, atau konflik politik, melainkan karena semangat luar biasa rakyatnya yang sedang membara mendukung timnas Garuda. Jelang laga krusial antara Indonesia melawan China, euforia supporter tanah air menjadi fenomena global. Media-media asing papan atas bahkan menjadikan atmosfer Indonesia sebagai headline utama mereka. Nama, Garuda, kembali berkibar, kali ini bukan hanya di stadion, tapi juga di lini masa media internasional. CNN Internasional dalam salah satu segmen olahraganya menayangkan cuplikan video supporter Indonesia yang memadati Bandara Soekarno-Hatta, menyambut kedatangan tim nasional dengan nyanyian, koreografi bendera, dan flare warna-warni. Dalam laporannya, CNN menyebut, "This is beyond football. This is a cultural movement.
Artinya, ini lebih dari sekadar sepak bola. Ini adalah sebuah gerakan budaya. Selain itu, BBC Sport tak mau ketinggalan. Dalam artikel panjang berjudul, Garuda's Roar Echoes Across Asia, mereka menggambarkan bagaimana semangat masyarakat Indonesia bukan hanya terlihat di stadion, tapi juga di jalanan, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga tempat ibadah. Semua larut dalam gelombang dukungan terhadap Merah Putih. Mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai The New Brazil of Asia, karena atmosfer sepak bolanya yang begitu menggema. Sementara itu, ESPN menyoroti para Ultras Garuda, kelompok supporter fanatik Indonesia, yang melakukan tur keliling kota-kota besar hanya untuk menyebarkan semangat kebangsaan dan sportivitas jelang laga. Dalam segmen dokumenter singkat mereka, terlihat anak-anak muda menggambar mural bertema Garuda di tembok-tembok kota, menyanyikan lagu-lagu nasional, hingga membagikan stiker bertuliskan, "Satu nafas, satu Garuda." Menariknya lagi, media-media Tiongkok pun ikut menyoroti fenomena ini. China Daily dan Sina Sports mengakui bahwa atmosfer yang dibangun oleh supporter Indonesia bisa menjadi tantangan mental tersendiri bagi skuad Tiongkok. Dalam salah satu artikel editorialnya, Sina Sports menulis, "The Indonesian fans are not just spectators. They are warriors in the stands. Their voices, their chants, they shake the spirit of the game." Artinya, para penggemar Indonesia bukan hanya penonton, mereka adalah pejuang di tribun. Suara mereka, chant mereka, mengguncang semangat pertandingan. Di media sosial, tagar-tagar Garuda Roars, tagar Road to Victory, dan tagar Indonesia of China menjadi trending topik di berbagai negara. Warganet dari Brasil, Korea Selatan, Jepang, hingga Argentina ikut membagikan ulang video euforia rakyat Indonesia. Salah satu unggahan yang viral berasal dari akun X, sebelumnya Twitter, milik seorang jurnalis olahraga asal Inggris, yang menuliskan, "I've covered World Cups and Champions League finals, but I've never seen this level of passion for a national team, Indonesia, take a bow." Media Jepang pun tak ketinggalan. Meski Indonesia negara dengan ratusan suku dan bahasa, semua larut dalam satu semangat, mendukung Garuda. Media Jepang, NHK, menyebut fenomena ini sebagai simbol langkah persatuan sejati di era modern. Laga melawan China memang penting, namun apa yang terjadi di luar lapangan jauh lebih besar. Ini tentang identitas, kebanggaan, dan semangat rakyat dunia tahu. Ketika Garuda bersiap terbang, ia membawa jutaan harapan di sayapnya, dan ketika lagu Indonesia Raya berkumandang jelang kick-off.